Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh pajak dan keseimbangan pasar. Yang pertama kita coba memaknai definisi tentang pajak. Pajak adalah jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen atau penjual, sehingga beban pajak akan menambah besarnya biaya yang harus dipikul oleh produsen atau penjual. Akibatnya harga yang ditawarkan akan naik. Kenaiknya sebesar pajak yang dibebankan. Kemudian macam pajak ada dua, ada pajak per unit atau P, dan pajak persentase atau P. Kemudian pajak T per unit, fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar semula atau sebelum dan setelah pajak T per unit. Nah, untuk fungsi permintaan itu sifatnya konstan sebelum pajak maupun setelah pajak, dia tidak berubah. QD sama dengan A minus BP, dan ini setelah pajak QBT sama dengan A minus BP. Ini konstan. Kemudian untuk fungsi penawaran, karena dia tadi adalah ketika ada pajak maka penawaran akan berpengaruh. Jadi fungsi penawaran itu adalah QS sebelum pajak, ini QS sama dengan C plus D plus DP, kemudian setelah pajak IST sama dengan C plus D P dikurangi P. Kemudian syarat keseimbangannya sebelum pajak adalah QD sama dengan QS, setelah pajak adalah QDT sama dengan QST. Ini adalah untuk pajak T per unit. Kemudian penanggungan pajak itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen, rumusnya adalah PT minus P dikali T. Kemudian pajak yang ditanggung oleh produsen, IT dikali T minus PT dikurangi P dikali T. Kemudian pajak yang diterima oleh pemerintah, IT dikali T adalah rumusnya. Kemudian teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke contoh lokal. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang sebelum itu QD sama dengan minus 2P plus 24 dan QS sama dengan 2P minus 10. Pemerintah menarik pajak sebesar 2 rupiah tiap unit barang yang terjual. Yang pertama, tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah, total pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan total pajak yang ditanggung oleh produsen. Oke, baik. Yang pertama, harga dan kuantitas keseimbangan sebelum satu-satu. Yang pertama adalah sebelum pajak. Nah, syaratnya tadi lah sebelum pajak adalah keseimbangannya I sama dengan IPS. Nah, tinggal kita melakukan substitusi fungsinya tadi. Berarti minus 2 2P ya, 2P plus 24 sama dengan fungsi yang kedua adalah QS nya 2P minus 10. Nah, kemudian ini kita bisa jabarkan lagi. Jadi pindah ruas 2P berarti minus 4P sama dengan pindah ruas 24 berarti minus 10 ditambah minus 24 berarti minus 34. Ini
karena sama-sama negatif kita jadikan positif. 4P sama dengan 34, kemudian P sama dengan 34 dibagi 4, berarti sama dengan 34 dibagi sama dengan 8,5. Kemudian setelah kita mendapatkan P ada, kemudian kita mencari QS ya, S dengan mengambil salah satu dari fungsi tadi. S sama dengan 2P minus 10. Kemudian kita lakukan substitusi nilai P ke dalam fungsi. S sama dengan 2 dikali P, 8,5 minus 10. Ini sama dengan 2 dikali 8,5 hasilnya adalah ini. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak adalah titik keseimbangan pasar sebelum pajak 8,5. Kemudian selanjutnya setelah pajak, untuk setelah pajak ini fungsi permintaan adalah tetap fungsi permintaan tetap IDP sama dengan minus 2P plus 24. Kemudian fungsi penawaran berubah S sama dengan 2P minus 10. Kemudian ISP nya sama dengan 2P minus sesuai rumus tadi ya, berarti 2 dikali rumus tadi perubahannya, berarti 2 kali P minus P turun minus 10. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan substitusi nilai P ke dalam fungsi. ISP sama dengan 2 dikali P minus P tadi. P adalah pajak sebesar 2, berarti ini tiap unit barang, berarti ini adalah 2 minus 2 minus 10. Nah, baru kemudian kita jabarkan lagi IST sama dengan 2P ya, kalian minus 4 minus 10. Kemudian IST sama dengan 2P minus 14 ya. Untuk keseimbangan
sama dengan IST. Ini setelah pajak. Maka untuk QID tadi adalah minus 2P plus 24 sama dengan 2P. Untuk IST nya adalah minus 14. Nah, baru kemudian kita sederhanakan lagi, berarti tidak ruas 2P nya berarti minus 4P sama dengan minus 14 ditambah dengan minus 24 berarti minus 38. Nah, karena sama-sama namanya kita langsung pindah ruas ya, kita jadikan positif juga supaya sama dengan minus 38 dibagi minus 4 berarti sama dengan minus 38 berarti minus 4. Hasilnya adalah 9,5. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari IST. IST sama dengan, kita mengambil salah satu persamaan berarti 2P minus 14. Kita lakukan substitusi, IST sama dengan 2 dikali P ini tadi adalah 9,5 minus 14. Kita sudah dapatkan berarti sama dengan 2 dikali 9,5 minus 14. Kita pakai tanda perkalian ya. Hasilnya adalah sama dengan 5. Jadi IP sama dengan 5, sedangkan P sama dengan 9,5. Jadi titik keseimbangan pasar setelah pajak, tadi 9,5 ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke soal nomor 2. Total pajak yang diterima oleh pemerintah. Total pajak yang diterima oleh, nah, rumusnya tadi adalah kalau total pajak yang diterima oleh pemerintah di T dikali P berarti sama dengan P dikali P berarti sama dengan, untuk kita tadi adalah 5 dikali dengan P nya adalah 2 tadi ya. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian yang selanjutnya adalah total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, untuk total pajak yang ditanggung oleh konsumen tadi kita lihat di sini, PT min P dikali QT.
ya. P dikali kemudian tinggal kita substitusi nilainya. Untuk nilai PT tadi adalah 9,5 dikurangi dengan P. P tadi kita bisa lihat di atas, P nya adalah 8,5. Kemudian tutup kurung dikali dengan IT. IT nya tadi adalah 5 ya, dari 5. Oke, langsung hasilnya adalah 5. Kemudian pajak yang ditanggung oleh produsen, pajak yang ditanggung oleh produsen. Untuk rumusnya kita lihat tadi, rumusnya ini IT dikali T minus PT dikurangi P dikali IT. Jadi sama dengan IT dikali ya T minus PT dikurangi P dikali. Kita coba lihat benar. Oke, sudah benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal substitusi nilainya. Untuk IT tadi adalah 5, kemudian dikali dengan T adalah 2, kurung minus PT nya tadi adalah 9,5, kemudian dikurangi dengan P tadi adalah 8,5 ya. Ini 8,5 kurung kemudian dikalikan dengan IT. IT tadi adalah hasilnya adalah nilai pajak yang ditanggung oleh produsen adalah